Baiklah, perkenalkan nama saya Agustin Tobing, NIM 2002072. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan interpolasi dan ekstrapolasi Newton untuk prediksi data time series. Yang pertama itu pendahuluan. Interpolasi dapat didefinisikan sebagai teknik untuk mendapatkan suatu fungsi dekatan yang melewati suatu titik dan sebuah set data diskrit, atau dapat didefinisikan sebagai teknik perkiraan suatu titik atau nilai di antara titik-titik diskrit atau suatu set data yang telah diketahui. Di sini saya akan menggunakan data penduduk miskin NTT. Ya, data tabelnya seperti gambar berikut. Terus kemudian saya menggunakan metode penelitian, yaitu yang pertama itu dasar-dasar prediksi time series, yang kedua interpolasi. Yang interpolasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama interpolasi linear. Interpolasi linear adalah fungsi memperkirakan nilai suatu nilai tengah atau titik tengah yang didefinisikan dengan fx dari dua nilai yang telah diketahui, yakni nilai sebelumnya fx0 dan nilai sesudahnya fx1. Sedangkan ekstrapolasi linear adalah mencari titik ujung, yakni fx1 dari nilai yang diketahui, yakni titik fx0 sebagai titik awal dan fx sebagai titik tengah yang dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua itu ada interpolasi kuadrat. Perluasan dari interpolasi linear adalah interpolasi kuadrat adalah penyempurnaan dari interpolasi linear seperti pada gambar berikut. Jika pada interpolasi linear membutuhkan dua nilai, maka pada interpolasi kuadrat digunakan tiga nilai untuk mencari satu nilai. Kemudian di sini ada yang ketiga itu interpolasi Newton. Interpolasi Newton fokus pada penelitian ini adalah mencari titik ujung dengan menguraikan interpolasi Newton menjadi ekstrapolasi Newton yang merupakan perluasan dari interpolasi linear dan kuadrat seperti pada gambar bawah ini, rumus di bawah ini. Yang keempat itu ada kita menggunakan ekstrapolasi Newton, yaitu untuk mencari titik ujung dari sejumlah titik-titik yang diketahui, merupakan hasil substitusi dari interpolasi Newtonnya, yang dimisalkan interpolasi Newton order 3 yang diuraikan sebagai berikut. Kemudian kita langsung ke hasil dan diskusi. Setelah melakukan uji coba terhadap metode interpolasi dengan menggunakan data runtun waktu penduduk miskin dari tahun 1996 sampai 2018 yang dikembangkan dari hasilnya sebagai berikut. Yang pertama kita menggunakan cara yang ekstrapolasi linear. Berikut ada hasil perhitungan ekstrapolasi tahun 2019 dengan data aktual tahun 2017-2018 yang dipetakan secara grafis terlihat pada gambar 2 menggunakan persamaan dan tabel 1 sebagai berikut. Kita menggunakan rumus f dalam kurung 2019 sama dengan fx0 ditambah fx dikurang f dalam kurung x0 dibagi x dikurang x0 dalam kurung x1 dikurang x0. Kita langsung saja mencobanya ke Excel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada Excelnya. Diketahui tabel data penduduk miskin yang pertama tahun 2017, yang kedua ada tahun 2018, yang ketiga ada tahun 2019, dan data penduduk miskinnya itu 1150,79, dan yang 2018-nya 1142,17. 2017-nya ini X1, kemudian yang sebelah kanannya 1150 ini adalah Y1, 2018-nya X2, dan 1142,17 ini adalah Y2. 2019 ini adalah X-nya, dan kita untuk mencari tahu berapa nilai Y-nya. Baiklah, rumusnya yang kita gunakan adalah Y sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 dalam kurung X sama dengan X dikurang X1 ditambah Y1. Langsung saja kita menggunakan rumusnya. Di sini sama dengan buka kurung, kita gunakan B5 dikurang B4 dalam kurung dibagi buka kurung A5 dikurang A4 tutup kurung dikali buka kurung A6 dikurang
A4 tutup kurung ditambah B4, maka hasilnya adalah 1133,55. Hasilnya sama seperti yang di modul. Sini Y-nya, X-nya 2019 dan Y-nya 1133,55. Selanjutnya di sini saya akan membuat grafiknya. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang metode interpolasi linear. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.